Pepatah selalu mengatakan, selalu ada hikmah di balik sebuah cobaan. Pada bulan Maret tahun 2020, dunia sempat diguncangkan dengan adanya virus yang dijuluki COVID-19. Bagaimana tidak, virus ini bisa menyebabkan kematian bagi penderitanya. Beredar berita tersebut, 50% aktivitas manusia harus terhenti dan harus rela kehilangan pekerjaannya. Kita juga harus menjaga jarak satu sama lain, meskipun itu keluarga kita. Beberapa tempat wisata dan jalan pun harus ditutup untuk menghindari penyebaran virus ini. Sangat memprihatinkan, bukan? Pada bulan Juli tahun 2020, keadaan mulai kembali normal, aktivitas mulai berjalan, namun harus menerapkan protokol kesehatan. Dari kejadian ini, kita bisa belajar apa arti rindu sesungguhnya. Rindu terhadap keluarga, rindu terhadap teman, dan rindu terhadap alam. Untuk sedikit mengobati rasa rindu kami terhadap alam, saya bersama 3 kawan saya, Dimas, Rizky, dan juga Iwan, ingin melakukan pendakian ke Gunung Penanggungan. Hitung-hitung sedikit pemanasan sebelum mendaki gunung yang lebih tinggi. Tinggi dari gunung ini adalah 1625 mdpl. Ini adalah kali kedua saya mendaki gunung ini setelah saya mendaki pada tahun lalu. Kami memilih gunung ini karena akan adanya pertunjukan sebuah band dan lokasinya cukup dekat dari kota Surabaya. Kami pun segera prepare dan menyiapkan barang-barang bawaan kami. Sabtu, 11 Juli tahun 2020, tepat pukul 3 sore, dengan menggunakan motor, kami melaju ke kota Mojokerto. Di tengah perjalanan, berhenti sejenak untuk belanja, melengkapi keperluan yang belum ada. Hai Gon, Bang, hai Gon. HP buat sangu. Mbak, ini gas merek apa ya? Gas merek Baygon. Sekitar pukul 4 sore, kami tiba di pos Tamiajeng. Dan benar saja, nanti malam akan ada pertunjukan sebuah band. Bapak mau tugas di mana, Pak? Pak Sarsul. Di Gayung Sari. Katanya ada korban jomblo sendirian. Lah kenapa Bapak sampai di sini? Saya di sini beli teh dulu. Beli tehnya sampai di Penanggungan. Ya, teh dulu di sini isi energi, baru evakuasi di Gayung Sari. Pak sempak. Sebelum memulai pendakian, kami makan terlebih dahulu, lalu kami prepare kembali. Setelah kami prepare, kami baru ingat, ternyata kami belum membeli beras. Alhasil, kita memberanikan diri untuk membeli beras di warung makan terdekat. Sekitar pukul 5.30, kami selesai melakukan prepare, lalu melakukan simaksi dan mengikuti briefing dari SAR Penanggungan. Nyerong. Oke, guys, kita jauh sama sini baru kita bisa jalur untuk tetap Oke, jadi kita start pendakian tepat pukul 6 habis maghrib. Semoga kita selamat sampai tujuan. Oke. Setelah maghrib, kami baru memulai pendakian, menyusuri jalan yang gelap dan mengharuskan kami menggunakan headlamp. Jarak dari pos 1 ke pos 2 tidak begitu jauh, hanya membutuhkan waktu setengah jam, kita sudah tiba di pos 2. Estaler nang ndi? Ngeri lur, osprey yang depan Aiger, anak sultan semua. Ini TNF. Sama kayak punya aku, Pak. Ini yang ori, guys. Ini yang ori. Punya Anda yang gawe. Oh, yang gawe.
Sabar, besok belilah. Besok beli Eger ya. Oke. Kali ini badan sedikit manja, banyak berhenti karena hampir setengah tahun saya tidak mendaki lagi, terakhir terhitung setelah saya mendaki Gunung Sumbing pada awal tahun 2020. Setelah cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan ke pos 3. Jadi rencana gimana nih Bang? Kalau kita nggak dapat tempat camp di pos Bayangan, kita lanjut ke puncak ya? Kita lanjut ke puncak. Kita turun lagi. Turun lagi. Pos 1. Langsung. Iya, mumpung masih di pos 2 langsung kita turun aja lah. Enggak, kita lihat dulu di sana. Kalau nyatanya di sana penuh, nanti kita turun ke pos 1. Langsung turun lagi. Pembukaan jalan saja, langsung balik. Kalau sudah pinang orang lain ya kita tikung Mas. Oke, ayo. Sebelum janur kuning melengkung. Di tengah perjalanan, kami mendapat kabar puncak Bayangan atau lokasi camp kini sudah penuh. Nggak pernah ndaki mulai Januari. Akhirnya kakinya ngadem banget. Lawu itu Oktober terakhir mendakinya. Iya, Oktober tanggal 5 sampai 6, 5 sampai 6, 4, 5, 6. Jumat bengi itu. Iya, 4, 5, 6 kita di sana di Lawu. Iya, karena di budal Jumat. Budal Jumat bengi. Tahu Kini Gunung Penanggungan lebih ramai dari sebelumnya. Akibat kuota pendakian melebihi batas maksimum, akhirnya jalur pendakian ini ditutup hingga esok hari. Foto Mas. Enggak. Aku lemu bus. Help me. Air. Masuk Mas. Masuk Mas. Apakah ada lahan? Mantap. Bayangan ini ada di shelter 1. Ngapain di mana? Di pos Bayangan shelter 2. Misal mau naik ke puncak, apakah ada lahan? Bang Dani. Saya ini di Ulang. Enggak ada asap sudah. Enggak ada. Saya kan enggak ketinggian. Rokok. Saya bukan perokok. Dan benar saja, setelah melewati pos 4 dan kita sampai di puncak Bayangan atau lokasi camp, sudah tidak ada lahan lagi untuk mendirikan tenda dan kami harus membuka jalur baru. Dari puncak Bayangan, terlihat gemerlap lampu kota. Warna-warni tenda para pendaki menghiasi malam ini. Mana? Kita yang jaga barang, mereka yang cari tempat tenda, oke? Oke. Kamu lapar ya, Bro? Iki dah. Kasihan. Kelaparan ini anak. bolu. Satu sopir. Sing biskuit teh. Oh, iki. Selang berdas, Mas. Indomaret berjalan ini. Nanti. Kasihan. Anak orang lapar ini. Lalu lapar. Pas papat kan? Nah. Bang, jadi kita dapat tempat tenda di sebelah mana, Bang? Di bawah tuh. Jadi kita harus turun lagi ya? Iya, kita bawa alas. Babat alas. Jadi terpaksa karena kita tidak dapat tempat tenda, jadi harus babat alas ya. Setelah mendapatkan tempat tenda, kita langsung menuju ke sana. Di tengah jalan ada sebuah kejadian. Kamu nginjak ya? Coba lihat. Sini. Rajau. Dia nginjak Kono gocekan. Di lapang ini. Gon camp rekomend. Injak Ini enggak tahu ini nya siapa. Ternyata jorok banget. Ayo, sekarang kita waktunya, Bang. Enggak iki lho nang ngene to. Iya mas, tendone ya Allah. Ini satu-satunya yang paling enak. Cuma buat bangun tenda ini, Pak.
Ayo, bangun tenda lah. Yuk, bismillah. Setelah tenda berdiri dan merapikan barang-barang, lalu kami memasak sedikit makanan untuk mengejar perut yang sudah lapar. Lah ikut nanti lo. Ayayay, Om Joni suka joplay. Om Joni. Ini mie ini kadang identik sama para pendaki. Kenapa harus identik sama para pendaki? Nah, karena pada dasarnya pendaki itu adalah pengennya simpel, Jadi nggak mau ribet ya. tapi nggak mau ribet. Tapi perlu diingat, mie ini nggak boleh banyak-banyak ya. Nggak baik buat mata. Nggak baik buat tubuh, nggak baik buat mata. Coba ini coba aja tak gini, ini nggak baik buat mata. Skui, makan skui. Iya kalau nyiprat. Ya kalau enggak. Nah guys, waktunya kita makan sarden guys. Kali ini pendakian yang sangat-sangat hakiki. Sampahnya tuh. Makanannya ada sarden. Sarden campur sama rumput. Loh, mana piringnya? Bayangkan Ono guys, piring. saya makan mie, dia makan sarden, masya Allah luar biasa. Kamu kayak bumbu. Di bumbunya. Wih, Oh gak ketok. Oh gak saya ketok. campur itu bumbunya. Wih tak budal ikat mau. Setelah semuanya selesai, lalu kami segera beristirahat untuk memulihkan tenaga dan siap menyambut esok pagi. Pagi yang ditunggu pun tiba. Kami bergegas bangun, lalu membuat minuman hangat dan sedikit makanan sebelum summit. Sekitar jam 4 subuh, kami memulai pendakian lagi. Jalan yang masih gelap sempat membuat kami salah jalur dan harus kembali ke jalur utama. Balik. Balik, Salah jalan. kampret. Iya, lagi di prank. Yang bener jalur iki. Siapa yang suruh munggah tadi? Ada anak dua nggak tahu naik ke sana. Suruh naik nerabas alas, Iya. akhirnya balik. Ekspedisi. Yang tersesat itu. Nah, ayo, let's go. Jadi besok kita bisa menyesatkan orang lain. Dia yang bagus ada. Kami tiba di puncak lebih awal dan ingin menyaksikan sang mentari merangkak dari ujung timur. Namun sangat disayangkan, pagi itu alam sedang tidak bersahabat. Kabut yang tebal menutupi sang mentari yang ingin merangkak naik. Tidak ada yang perlu dikecewakan. Mungkin kita bisa mendapatkannya lain hari, lain waktu, di lain tempat yang mungkin lebih indah. Kondisi puncak sangat ramai dan kami tidak ingin berlama-lama di sana. Setelah sedikit mengabadikan foto, kami segera turun. Jika ada suatu cobaan, jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah berharap untuk sebuah keinginan. Dan jangan lupa tersenyum hari ini. Mungkin cukup sampai di sini video saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe-nya. Saya Alan Jogi pamit undur diri. Salam lestari.